setelah kita membuat heading dan paragraf lalu list pada part sebelumnya, pada part ini kita akan membuat sebuah tabel ya, dengan menggunakan tag table seperti ini. Lalu di dalam tag table bisa kita buat sebuah baris menggunakan tag tr atau table row. Jadi kita perlu membuat sebuah baris terlebih dahulu sebelum membuat kolom pada tabel kita seperti ini. Lalu di dalam tag tr kita akan berikan sebuah tag kolom yaitu th atau table head. Ini adalah kolom pada bagian atas tabel kita. Lalu setelah itu sini saya akan membuat dua kolom ya, membuat dua kolom th, dan saya akan berikan nama yaitu kelas, dan yang kedua yaitu mentor seperti ini. Jadi saya akan membuat sebuah tabel daftar kelas dan mentornya. Lalu sini saya akan membuat baris kedua menggunakan tr di bawah tr yang pertama. Sini saya akan menggunakan kolom dengan tag td atau table data untuk membuat kolom di bawah th atau table head. Jadi kita menggunakan td ya, sebanyak 2 sesuai dengan jumlah th-nya. Sini kita bisa memberikan nama Figma Fundamental untuk nama kelasnya, dan mentornya itu Kamaluddin Abdul Basit ya, Mas Kamal ya, yang membuat kelas Figma Fundamental. Nah, akan tampil seperti ini atas bawah ya. Jadi th ini yang akan atas bawah dengan td yang ini, lalu th yang ini akan atas bawah dengan td yang ini. Jadi baris dan kolom ya seperti ini. Dan ini belum ada bordernya karena kita belum menambahkan sebuah atribut border pada tag HTML. Bisa teman-teman tambahkan border lalu value-nya 1 seperti ini, maka akan muncul bordernya. Setelah itu teman-teman bisa ganti value satunya dengan 2 untuk mempertebal garisnya. Jadi semakin banyak value-nya, angkanya ya, angka dari value akan semakin tebal dari bordernya. Sini saya akan menggunakan 1 saja yang biasa. Lalu sini saya akan menambahkan baris lagi dengan mengkopinya lalu paste. Di sini saya akan membuat 3 baris, dan ini adalah kelas Sketch Fundamental dengan mentornya yaitu Laude Pirera, Mas Laude ya, untuk mentor dari kelas Sketch Fundamental. Lalu pada kelas kali ini yaitu kelas HTML Fundamental dengan saya mentornya Galih Prihananto. Nah, setelah itu maka akan muncul seperti ini ya. Kita sudah berhasil membuat sebuah tabel dalam HTML. Mungkin agak rumit strukturnya, tapi semoga teman-teman bisa paham ya untuk prakteknya. Lalu setelah kita selesai membuat tabel, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah image atau gambar pada halaman HTML kita menggunakan sebuah tag image. Tapi sebelumnya kita harus menyiapkan sebuah gambar dulu, dan di sini saya sudah memiliki sebuah gambar, dan gambar ini haruslah terdapat dalam sebuah folder yang sama dengan folder HTML kita, dengan file HTML kita. Jadi bisa kita panggil gambarnya menggunakan tag img dan atribut src dengan value directory dari gambarnya. Jadi dalam atribut src ini akan kita berikan value dari
direktori file gambar kita atau nama dari gambar kita jika terdapat dalam satu folder yang sama dan tidak ada folderisasi lainnya. Lalu bisa saya ketikkan di sini namanya yaitu img.png, formatnya PNG ya. Dan sini otomatis akan tersisipkan pada halaman HTML kita seperti ini. Ini adalah gambar saya tadi. Setelah itu, di sini kita akan menambahkan sebuah atribut untuk tag img ini. Atributnya itu alt. Nah, sini saya akan memberikan sebuah value yaitu img saya. Nah, jika dilihat tidak ada yang berubah ya. Dan kegunaan atribut alt ini adalah ketika kita salah dalam memanggil direktori gambar kita, maka value dari alt ini akan muncul sebagai penggantinya. Seperti ini ya, img saya akan muncul menggantikan gambarnya. Ini adalah atribut yang cukup bermanfaat. Nah, bisa kita panggil lagi seperti ini, maka akan muncul. Jadi seperti itu ya, kita sudah berhasil membuat tabel dan menyisipkan gambar pada file HTML kita. Jadi setelah kita dapat menyisipkan image dan membuat tabel, maka kita akan membuat sebuah ruang kosong antara tabel dan image ini dengan menggunakan breakspace atau tagnya yaitu br. Nah, di sini kita akan meletakkan tag br ini di antara tag penutup tabel dan tag img di sini. Lalu akan muncul sebuah breakspace atau ruang kosong di antara tabel dan img. Setelah itu, kita bisa gunakan tag br ini untuk membuat sebuah paragraf menjadi 2 baris dengan meletakkannya di antara paragraf tersebut seperti ini ya. Nah, jadi ini akan menjadi 2 baris.